Warawa Az-Zahabi. Lalu hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shallal 'abdu salata fi awalil waqti. Kata Kanjeng Nabi, jika seorang hamba salat pada awal waktu, sa'idat ila sama, maka naiklah salat tersebut ke langit. Walaha nurun, dan salat tersebut memiliki cahaya terang, hatta tantahiya ilal arsy, sampai ke langit, sampai ke arsy, sampai salat tersebut di arsy. Fatastaghfiru li sahibiha, lalu salat tersebut akan meminta ampunan kepada pemiliknya. Ya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi setiap salat yang kita lakukan di awal waktu, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke arsy, dan salat itu yang menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai yaumul qiyamah. Wa taqulu lahu, lalu salat tersebut akan berkata kepada pemiliknya, hafazakallahu kama hafidtani, Allah Subhanahu wa taala telah menjagamu, kama hafidtani, sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Wa idza shallal 'abdu sholata fi ghairi waqtiha, jika seorang hamba salat di luar waktunya, sa'idat ila sama, maka salat tersebut akan naik ke langit. Wa 'alaiha dzulmatun, dan atasnya terdapat kegelapan. Kalau yang tadi salatnya terang, sekarang gelap. Fa idzan tahat ila sama, ketika salat tersebut sampai di langit, belum sampai ke arsy nih, tulaffa, maka salat tersebut dilipat. Kama yulafu thawbul khalqu, sebagaimana pakaian yang jelek dilipat. Ya, beda kan kalau kita ngelipet pakaian yang bagus sama yang jelek. Yang jelek asal nggak kelihatan aut-autan aja, lipatannya begitu. Sebagaimana baju yang jelek yang dilipat. Wa yudrabu biha wajhu sahibiha, lalu dipukulkan dengan pakaian tersebut ke pemiliknya. Jadi sholat itu dibalikan kepada kita dan dikembalikannya dengan cara dilemparkan ke muka kita. Kalau sholat dilakukan di luar waktu, dibalikin lagi. Wa akhraja Abu Syekh, lalu Abu Syekh an Ibni Umar, dari Ibni Umar, fadlul waqtil awal. Fadlul waqtil awali, adapun fadilah, keutamaan waktu awal waktu, alal akhir, atas waktu yang akhir, kafadlil akhirati ala dunya, itu sebagaimana keutamaan akhirat daripada dunia. Jadi fadilahnya awal waktu sama akhir waktu itu seperti fadilah akhirat dan dunia. Ya, kalau bagi orang-orang yang beriman tentu dunia nggak ada apa-apanya. Ya, dunia tidak apa-apanya, karena sesungguhnya kehidupan yang nyata buat orang-orang yang beriman, kehidupan nanti setelah kematian. Wa Tirmidzi, kemudian hadis yang berikutnya dari Imam Tirmidzi anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al waqtul awalu minas salati ridwanullah, wal waqtul akhiru afullah. Waktu yang pertama, ya, awal waktu itu dari sholat adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat di awal waktu, maka kita akan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita sholat di akhir waktu dengan catatan tadi itu, ya, belum sampai kepada waktu tahrim, waktu yang diharamkan, maka afullah, kita masih dapat memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa Tabrani an ummi Farwah, ahabbul a'mal lillahi ta'ala ta'jilus shalah li awali waqtiha. Kata
Kanjeng Nabi ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Ummi Farwah, habul amal Allah, amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyegerakan salat li awali waktiha, pada awal waktunya. Ya, syukur-syukur kita bisa melaksanakan waktu salat. Kalau kita punya waktu di awal waktu, maka sebaiknya melaksanakan salat dulu, terutama waktu Isya. Waktu Isya itu walaupun panjang, tapi justru itu yang melalaikan. Walaupun mungkin kita pernah dengar sebagian yang di pondok nih kayak Bang Iheng, dulu kita pernah dengar katanya watun dabut takhiru salatul Isya, ya, disunnahkan atau dianjurkan untuk mengakhirkan salat Isya, katanya gitu. Sehingga itu mulu Mas santri mah digodok, entar panggil jamaah juga mungkin baik. Gitu ya, sunnah mengakhirin itu sebetulnya kalau kita melihat konteksnya itu bukan berarti sunnah mengakhirkan waktu sholat, bukan, karena waktu maghrib itu pendek. Sementara biasanya kalau habis maghrib anak-anak itu belajar ngaji baru sedang enak-enaknya masuk Isya. Kalau masuk Isya ngaji berhenti, putus sholat tuh, ya kan? Biasanya kalau habis sholat ini konsentrasi udah putus, hilang. Mengembalikan konsentrasi itu udah ngaji udah kacau, udah biasanya selesai aja gitu. Jadi artinya apa? Artinya sunnah mengakhirkan waktu Isya ini kalau pas lagi maghrib ini lagi sholat, lagi ngaji nih, nanggung, wah ada Isya, udah selesai sholat. Ya, dulu kan begitu, banyak. Kalau di kita tuh maghrib ketemu Isya udah aja ngaji selesai. Ya. Dalam hal ini nih maka sunnah diakhirkan waktu Isya. Kenapa? Waktu Isya kan panjang nih. Ya antaranya supaya ngaji jangan terganggu. Ya, supaya ngaji jangan terganggu. Kalau di Hadramaut itu kalau habis maghrib jadwalnya habis sholat jamaah maghrib memang habis itu tadarus sebentar setengah jam. Habis itu ngaji tuh. Ngaji nanti adzan Isya jam 9:30 adzan Isya, bangun urus sholat jamaah semua. Jadi memang benar-benar mengakhirkan waktu Isya di situ tuh. Disebut dengan tundab itu atau dianjurkan itu di situ. Karena kalau berbenturan, kalau kita lagi ngaji nanggung, kita lagi tadarusan nanggung, lanjutkan. Karena waktu Isya panjang. Gitu ya. Jadi jangan sunnah diakhirkan, karena gini, kenapa melalaikan waktu Isya itu? Entar sampai jam 10 kongko. Ya. Pulang kan nggak bakal pulang kalau belum ngantuk bener mah. Pulang udah dalam keadaan ngantuk, lemes capek ya. Andai kata sholat juga udah tinggal malesnya doang. Rawal Bukhari an Zahra qala dakhaltu ala Anas bin Malik bin Dimashqi wa huwa yabki. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Zahra dari Fatimah Zahra, mungkin dari Fatimah. Qala Rasulullah bersabda, dakhaltu ala Anas bin Malik. Suatu waktu aku masuk kepada Anas bin Malik. Masih masuk di sini, masuk ke rumah Anas bin Malik ya. Bin Dimashqi di Damaskus. Wa huwa yabki. Dan ia sedang menangis. Fakultu ma yabkika. Lalu aku bertanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Faqala, ia menjawab, la a'rif, saya enggak tahu, la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi salata. Saya tidak mengetahui apapun dari amalan yang aku ketahui kecuali sholat. Jadi nggak tahu amalan banyak kecuali sholat lah kalau bahasa kita gitu. Jadi kata Kanjeng Nabi, kenapa kamu nangis? Lalu kata Sayyidina Anas, saya ini nggak tahu banyak amal kecuali sholat. Jadi berarti amal sholat dulu gitu ya. Zaman dulu mah nggak ada ngaji, karena apapun permasalahan tinggal nanya sama Kanjeng Nabi. Jadi para sahabat semuanya adalah mujtahid, ya, semuanya alim, semuanya mujtahid. Wa hadhihi salatu, dan salat ini
Qad dayya'tu, aku telah menyia-nyiakannya. Qala Al-Karmani, Imam Al-Karmani berkata, wal muradu bitadyi'iha, yang dimaksud dengan menyia-nyiakan salat di situ katanya adalah takhiruha anil waqtil mustahab, adalah mengakhirkan salat tersebut dari waktu yang disunnahkan. Sunnahnya kan di awal waktu, di awal waktunya. Nah, Imam Sayyidina Anas bin Malik ini tidak mendapatkan waktu fadilah, mengakhirkan dari waktu yang disunnahkan. Berarti sudah lewat awal waktu, ya, masuk pertengahan. Tengah-tengah tuh jodoh. Kalau kemarin kita bahas kan ada waktu fadilah, lalu ada setelah itu ada waktu ikhtiar, ya, ada waktu jawaz bila karohah, ada jawaz bi karohah, lalu kemudian masuk waktu tahrim. Gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan menyia-nyiakan sholat di sini adalah mengakhirkan waktu sholat dari waktu yang disunnahkan. Li'annahum, karena kalau mereka akharuha an waqti habil kuliah, kalau mereka sih mengakhirkan waktu sholat secara kuliah, secara semuanya gitu. Ya, kalau sahabat sih nggak mungkin kan gitu. Jadi Anas bin Malik itu gara-gara itu aja nangis, kelewatan waktu fadilah aja nangis. Ini kita lewat jam 10 siang belum bangun, kagak nangis. Salut. Seneng aja. Menggerudu sih hati tetap siangan. Ya. Dulu katanya begitu. Jadi ada lagi cerita salafun saleh katanya gitu ya. Oh, nggak salah dalam kitab Bahsatul Bajuri pun diceritakan gitu. Mereka itu dulu, para ulama salaf saleh itu selalu mentakziahi sahabat-sahabatnya yang ketinggalan salat jamaah. Jadi kalau ada sahabatnya salat jamaah nih, nggak ada si soleh nggak ada nih, kemana nih? Takziah mereka, takziah, nyelawat selama 7 hari. Kalau ketinggalan jamaah secara keseluruhan, kalau ketinggalan takbiratul ihram, datang jamaah tapi masbuk 3 hari ditakziahinya. Jodoh, saking karena kata dia tidak ada kehilangan yang paling menyakitkan adalah kehilangan pahala sholat jamaah sih para ulama. Nah, kemudian apalagi kehilangan fadilah takbiratul ihram bersama imam pun juga adalah pahala besar. Sehingga katanya kehilangan fadilah jamaah, kehilangan jamaah 7 hari, kehilangan fadilah takbiratul ihram bersama imam 3 hari. Wow, luar biasa ya. Kalau nggak jamaah, seneng banget. Hati aja lu. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga salatnya. Bisa aja pada malam hari ini. Ada yang mau tanya silakan. Gatal nih, tidak bisa dikondisikan ini kayaknya.